Prof. Wibawa, kalau kita tadi sudah berbicara secara keseluruhan, mungkin kita akan lebih spesifik lagi kepada unsur pertahanan, keamanan, dan juga mungkin soal diplomasi kebijakan luar negeri Indonesia. Silakan Bapak. Oke, boleh diputar di panel room? Slide-nya bisa diputar? Tes, ya ada satu slide, sebenarnya kalau bisa, next. Ya. Jadi dalam waktu 10 menit ini saya mencoba fokus untuk bicara hal strategis dan fokusnya di pertahanan dan diplomasi. Ya. Jadi kita sekarang ada di acara refleksi. Refleksi itu merenung dan mengingat kembali apa yang sudah kita putuskan, kenapa kita memutuskan demikian, apa asumsi kita, di mana yang berhasil, kenapa berhasil, mana yang belum berhasil, kenapa belum berhasil, apa yang harus kita rubah. Sehingga dalam perspektif kepemimpinan nasional, ini bukan hanya masalah mengambil kebijakan, tetapi bicara mengenai mengevaluasi efek bukan hanya output, tetapi outcome dan konsekuensi strategik di masa mendatang. Dan yang berikutnya adalah kita mencoba melihat bahwa objek pemerintahan Presiden Pak Prabowo yang kita cintai selama 1 tahun ini merupakan satu subsistem dari sekian banyak subsistem di dalam level domestik dan juga global, sehingga kita tidak bisa berpikir hanya parsial. Dan berikutnya kita melihat secara objektif, sehingga apa yang mencoba kita renungkan itu bukan apa yang kita hanya yakinkan dan persepsikan secara subjektif, tetapi kita coba melihat kepada indikator-indikator baik yang sifatnya perbandingan dengan negara lain dan juga perbandingan dalam konteks time frame. Karena Pak Prabowo akan mengakhiri masa 2029 itu adalah 31 tahun sejak era reformasi, sejak saya masih menjadi mahasiswa. Dan 31 tahun dibandingkan 32 tahun era Pak Harto, mana lebih baik itu nanti. Dan berikutnya adalah kita melihat harus komprehensif, di mana kita harus berpikir secara kritis, berpikir in time, sintesis, sistemik, kreatif, dan futuristik. Kita harus kembalikan lagi kepada konteks Pancasila. Saya setuju yang Bang Rocky bilang, jangan jadikan Pancasila sebagai dogmatik ideologi, alat kekuasaan untuk mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Karena kita ini adalah entitas budaya, entitas antropologis yang berjalan dalam perjalanan sejarah, di mana nilai-nilai Pancasila itu harus bisa di-upgrade, bagaimana menjadi way of life yang meaningful, yang bisa kita gunakan. Nah itu menurut saya, ya, bagaimana kita menjadikan Pancasila itu sebagai way of life, kita reflektif terhadap apa yang bisa kita lakukan ke depan. Nah yang berikutnya yang saya mau sampaikan bahwa Pak Prabowo sepertinya merujuk kepada pendekatan integrative balancing of power. Kemauan beliau untuk mengebut selama 1 tahun pertama, ya, apa yang disebut dengan mengkonsolidasikan kekuatan domestik, berusaha untuk mengkonsolidasikan apa yang menjadi perwujudan untuk terwujud stabilitas politik itu setelah pemilu, tetapi itu juga harus bisa diikuti oleh kepercayaan publik, karena itu melahirkan legitimasi dan akan mengakibatkan efektivitas kebijakan, seperti masukan dari Prof. Yudi tadi mengenai introspeksi terhadap government, governing structure, kabinet, dan lain-lain. Itu merupakan suatu hal yang biasa. Yang berikutnya adalah beliau melihat bahwa external balancing of power itu begitu penting. Beliau melihat bahwa ASEAN sebagai salah satu pivot diplomasi kita, benar. Beliau melihat Indo-Pasifik itu adalah kawasan yang penting, 50% wilayah dunia, 50% populasi dunia, 60% GDP dunia. Di situ ada Asia Utara, Northeast Asia, ada Asia Selatan, Asia Tenggara, ada Oceania, ada kawasan sebagian di Afrika Timur dan India, Pakistan, dan yang ada di Samudra Hindia, di mana di situ ada persaingan antara Amerika secara khusus dan China, di mana di dalam sejarah mengatakan bahwa dari 16 interaksi antara ruling power dan rising power, 4 berakhir dengan tanpa perang terbuka, sementara 12
berakhir dengan perang terbuka. Nah, di dalam international politics ada spektrum kerjasama, spektrum kolaborasi, spektrum kompetisi, spektrum konflik terbatas, dan spektrum perang. Karena interaksi antara ruling power Amerika dan rising power China ini beresiko melahirkan perang terbuka, keduanya sebenarnya sedang menahan diri untuk akhirnya bersaing di dalam level kompetisi. Yang caranya adalah cara-cara yang irregular, bukan cara yang regular, artinya tidak sesuai dengan aturan main yang biasa, di mana by definition baik aktor negara ataupun aktor non negara berupaya dengan proaktif untuk meng-create kondisi supaya populasi di dalam negara yang menjadi negara yang bersaing itu akhirnya beropini sedemikian rupa memberikan legitimasi kepada pemimpin politik yang terpilih, ya, dengan tujuan politik di mana akhirnya adalah ujung-ujungnya adalah masyarakat itu menjadi objek di dalam proses politik. Itu tadi udah Bang Rocky udah ingatkan. Kita harus menjadi bangsa yang epistemik dalam filsafat berpolitik. Kita jangan hanya kinetik asal bergerak. Kita harus kritis. Kenapa kita ada di sini dan apa yang mau kita lakukan sehingga kita tidak gampang terhasut. Baik kita dalam menegakkan kebenaran, mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, menindak yang salah, membela yang benar, mempertahankan hak yang harus dipertahankan, dan itu yang menurut saya harus menjadi fokus di dalam orientasi kebijakan pertahanan dan juga luar negeri Pak Prabowo yang dilakukan sekarang. Beliau bergabung dengan BRICS sebagai salah satu minilateral, ya, tanpa harus berkonfrontasi dengan Barat, karena di BRICS sendiri terdapat terdapat UEA, dapat Uni Emirat Arab, di mana di situ Uni Emirat Arab 50% warga negaranya juga dari Prancis, Inggris, ya, dan Amerika, di mana BRICS sendiri itu juga tingkat kohesivitasnya tidak sesolid ASEAN, sehingga cara-cara Pak Prabowo untuk merangkul multilateral seperti ASEAN sebagai pivot utama foreign policy Indonesia dan bergaul di kawasan Asia Pasifik itu menjadi kekuatan penyeimbang bagi competing great powers yang ada di Indo-Pasifik yang sebenarnya sekarang setiap hari berperang, khususnya di ruang cyber, masuk melalui gatra ekonomi, mempengaruhi kualitas demokrasi di negara yang bersaing. Itu di era damai, itu di situ. Makanya Pak Prabowo dan administration itu kita semua rakyat Indonesia harus aware dengan apa yang disebut dengan elite capture operations. Bagaimana elit jangan sampai tersandra untuk akhirnya tidak bisa memberikan yang terbaik kepada rakyat, tetapi lebih menserving kepentingan dari sekelompok elit, baik itu di tingkat nasional ataupun global, karena adanya konsekuensi dari deal-deal politik yang memang diperlukan dalam realitas politik. Harus kembali kepada idealisme, etika, moral, dan kehormatan bangsa. Dan dari segi pertahanan, sekarang ini Indonesia mempersiapkan diri, saya lihat dengan anggaran 165 triliun di tahun 2025, itu membangun kekuatan yang pasti konvensional, membangun kekuatan darat, laut, dan udara, diperhadapkan untuk resiko menghadapi perang terbuka, tetapi di saat yang bersamaan sekarang menghadapi gray zone activities, contohnya di Laut Cina Selatan. Nah, ini membutuhkan kemampuan untuk membangun pertahanan maritim, kemampuan deteksi, kemampuan kapal cepat, kemampuan perang bawah laut, anti perang bawah laut, kemampuan penginderaan udara, dan juga hal-hal yang sifatnya integrated antara darat, laut, udara, bahkan cyber dan space. Ada 8+3 advance teknologi yang ada di Indo-Pasifik saat ini yang sedang menjadi currency dalam kontestasi. Yang pertama itu adalah advanced computing, Mbak. Yang kedua adalah artificial intelligence and machine learning. Yang ketiga adalah otonomi, senjata-senjata otonomus. Yang berikutnya adalah big data analytics.
selanjutnya bioteknologi, selanjutnya lagi directed energy, selanjutnya lagi adalah robotik, dan selanjutnya hypersonic. Oke. Izin Bapak mengingatkan tinggal 2 menit. Ya, jadi teknologi-teknologi ini perlu dikejar ya untuk bisa kita keep up dengan itu, tetapi pada ujung-ujungnya kita tetap harus fokus membangun pertahanan yang asimetris saja, karena kita tidak bisa mengikuti dalam waktu cepat 4 tahun ke depan untuk membangun kekuatan konvensional mengikuti arah perkembangan militer great power sedang berkompetisi. Memang cyber penting, quantum teknologi penting, kemampuan space dan counter space capabilities. Jadi kalaupun sekarang militer itu banyak dipakai untuk mensupport civil society, Pak Prabowo juga harus bisa memperhatikan kaidah-kaidah demokrasi sehingga militer itu ditempatkan pada posisi sebagai instrumen national power yang kompatibel dengan nilai demokrasi dan perjalanan bangsa ke depan, bersama dengan instrumen national power lainnya, bukan hanya dengan polisi tapi dengan law enforcement, salah satunya polisi, intelijen, informasi, diplomasi, ekonomi, finansial, dan melibatkan seluruh komponen Trigatra Pancagatra. Menurut saya itu saja yang bisa disampaikan. Saya rasa Pak Prabowo ingin supaya bisa mempercepat transformasi kekuatan potensial menjadi kekuatan real yang harus kita cek setahun demi tahun sampai 4 tahun ke depan sampai di mana progresnya, sehingga diharapkan 2029 keadaan Indonesia lebih baik dibandingkan tahun 1966 sampai 1998. Demikian yang saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wibawanto atas waktunya dan juga penjelasannya tadi sudah kita simak. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber kita dalam forum dialog ini yang sudah memaparkan dan juga menyampaikan sudut pandang masing-masing mengenai bagaimana catatan, refleksi, masukan dan juga apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari awal memimpin, dari awal dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia sampai dengan hari ini 17 Oktober 2025 bertepatan tentunya dengan hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia. Angka 7 itu biasanya melambangkan satu siklus kesempurnaan. Jadi kita sudah lewat 7 presiden. Kita sekarang masuk ke dalam presiden baru di era baru, di siklus baru. Kita harapkan Pak Prabowo bisa melakukan kebenaran untuk membawa itu kepada bangsa Indonesia, dan yang namanya refleksi strategis itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Saya ucapkan secara pribadi selamat ulang tahun Bapak, diberikan kesehatan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih.